Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Dan semoga semua amal baik di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemudahan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil tema yaitu menuju kesempurnaan puasa. Agar puasa kita benar-benar sempurna, marilah kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah saja? Di antaranya adalah memasukkan benda ke dalam perut dengan sengaja melalui lubang-lubang yang biasa, muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, haid, nifas, bersetubuh di siang hari, murtad, dan juga hilang akal. Itu semua yang bisa membatalkan puasa kita secara fisik. Dan juga marilah kita meningkatkan diri untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja itu? Yaitu berdusta, ghibah atau menggunjing, atau mengungkap kejelekan orang lain, dan juga memaki. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, rubba shaimin hadhu min syamil alju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, lapar dan dahaga. Insya Allah ya, kita sudah berusaha, bahkan kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selain kita punya keinginan, orang-orang di sekitar kita juga akan menegur kita jika kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa? Seringkali itu kita tidak sadari. Bahkan lingkungan pun bisa menyebabkan kita untuk terbawa dalam kondisi tersebut. Sehingga marilah kita tingkatkan diri untuk bisa menjauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya adalah yang pertama, berdusta. Berdusta ini merupakan hal yang seringkali kita lakukan sadar ataupun tidak sadar. Efek dari berdusta ini sangat besar. Karena apa? Menimbulkan rasa benci, terasa tidak suka dengan sesama. Akhirnya rasa tolong menolong, gotong royong juga menjadi hilang juga. Bahkan kita juga timbul rasa tidak senang dan hilang rasa keakraban itu. Saking besarnya bahayanya, sampai Allah itu, sampai agama kita itu melarang berbohong atau berdusta ini. Seperti dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 10, Qutilal khorrasun, terkutulah orang-orang yang berdusta itu. Sebegitu besar dampak jeleknya berdusta sehingga sampai Allah itu benar-benar mengutuk orang-orang yang berdusta. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Amin Allahumma amin. Yang kedua yaitu ghibah atau menggunjing, adalah menyebut atau mengungkap kejelekan orang lain dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan orang lain walaupun benar adanya. Jadi definisi menggunjing, ghibah atau ngerasani itu adalah mengungkapkan kejelekan orang lain, entah orang lain itu tahu atau tidak tahu, walaupun yang dikatakan itu benar. Kalau yang dikatakan itu salah, itu namanya fitnah. Loh,
Gimana kalau kita mungkin tidak menyampaikan kekurangan orang lain, khawatir orang yang lain lagi terjebak oleh kejelekan orang yang pertama tersebut. Ya tentu kita tidak perlu menyampaikannya secara gamblang tentang kejelekannya. Mungkin kita hanya sebatas, oh gak usah dekat-dekat, oh jaga jarak, atau bahkan mungkin pada tingkatan yang lebih besar, yang berhak mengungkapkan kekurangan atau kejelekan tersebut adalah hakim atau pengadilan. Ada suatu hikayat ketika zaman Rasulullah, ini diambil dari musnadnya Imam Ahmad dalam buku karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Dikisahkan waktu itu ada dua wanita, yang sedang berpuasa di zaman Rasulullah. Ketika sore hari pada asar gitu, kedua wanita ini pusing, kepayahan, ngeluh, dia lapar dan haus. Akhirnya kedua wanita ini meminta bantuan temannya yang lain untuk sowan ke Rasulullah dengan harapan apa? Untuk mendapatkan izin membatalkan puasa atau berbuka. Datanglah teman yang diminta bantuan tadi oleh dua wanita tadi kepada Rasulullah. Ya Rasul, dua temanku kepayahan, pusing, gak kuat puasa. Mohon izin untuk bisa membatalkan puasa atau berbuka. Kemudian Rasulullah memberikan gelas kepada tamunya tadi itu untuk dibawa kepada dua wanita tadi. Ini gelas, bawa ke wanita itu tadi. Suruh muntahkan semua yang dia rasakan ke dalam gelas tersebut. Akhirnya sesampai di tempat sana, gelas itu diberikan. Akhirnya kedua wanita ini muntah banyak. Ternyata apa isi muntahnya? Ternyata isi muntahnya itu adalah daging dan darah. Orang-orang terkejut dan heran melihat itu. Kok bisa dia muntah darah dan daging ini? Kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya dua wanita ini berpuasa. Dia menghindari barang-barang yang haram. Dia tetap memakan barang-barang yang halal. Tapi kedua wanita ini bertemu duduk di suatu tempat dan membicarakan kejelekan orang lain, merasani, menggunjing. Dan itulah akibatnya. Ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah satu di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itu dampak daripada ghibah. Kalau dosa ghibah itu langsung dinamakan oleh Allah, mungkin seperti itu yang akan kita alami jika kita melakukan dosa ghibah atau ngerasani. Sekali lagi mudah-mudahan kita dijauhkan dari kebiasaan ghibah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Yang ketiga yang bisa membatalkan pahala puasa adalah memaki. Kita sering melihat begitu mudah seseorang memaki orang lain ketika di jalan macet, ada angkutan umum, tiba-tiba menyalip dan langsung belok kiri. Kita spontan gak sabar, bahkan mungkin ada sebagian kita yang mengumpat, keluar kata-kata yang tidak semestinya.
ketika di kantor mencaci atau memanggil orang lain dengan sebut-sebut yang tidak menyenangkan, jangan dikira bahwa orang yang kita panggil namanya dengan nama tertentu yang mungkin kita anggap lucu, kita anggap familiar, itu menyenangkan bagi dia. Coba ditanya, apakah kamu senang kalau saya panggil dengan nama ini atau sebutan ini? Coba ditanya seperti itu. Kalau tidak senang, jangan lakukan. Nah, itu dalam kategori mencaci. Kemudian di sekolah, guru menghina muridnya, di rumah orang tua menghina anaknya, di lapangan, bahkan di televisi, ya. Kita sering komentari, entah itu film, sinetron, ataupun yang lainnya. Entah kurang bagus, entah kurang cantik, entah kurang ganteng, kurang begini, kurang begitu. Betapa sulitnya kita minta maaf pada orang yang di televisi yang sudah kita komentari itu. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Coba kita pikirkan itu. Kalau kita bertemu, ya mungkin kita bisa minta maaf. Selagi dimaafkan, ya alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa bertemu, kita komentari foto, kita komentari televisi, para artis-artis itu kita komentari, bagaimana kita bisa minta maaf pada mereka? Mungkin ini bisa dikatakan suatu hal yang hampir mustahil. Untuk itu, marilah kita jauhkan diri kita dari memaki, karena sulit minta maafnya. Allah menghukumi orang-orang tersebut, orang yang memaki tersebut adalah sebagai orang zalim. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk yang tidak disukai. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Tidak hanya ketika berpuasa, tapi juga ketika di luar puasa. Baik itu berdusta, berghibah, maupun mencaci maki. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah bulan kita. Di dalamnya Allah memberikan keuntungan kepada kita. Alangkah untungnya orang-orang yang taat padanya, mendekat padanya, dan meninggalkan maksiat dan segala yang diharamkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan melaksanakan puasa dengan rasa iman dan mengharap kebaikan, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.